Pernahkah kamu merasa tidak cukup cantik, tidak cukup sukses, atau bahkan merasa hidupmu membosankan setelah scrolling TikTok? Semua orang terlihat sempurna, wajah flawless, gaya hidup mewah, tubuh ideal. Tapi tunggu dulu, apakah itu benar-benar realita? Saat ini banyak wanita terjebak dalam ilusi dunia maya, terutama di TikTok. Mereka mencoba mengikuti tren, mengejar validasi dari likes dan komentar, bahkan mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mereka sendiri demi standar palsu yang diciptakan oleh algoritma. Di video ini, kita akan membongkar ilusi di balik wanita standar TikTok. Bagaimana ini mempengaruhi cara pandang wanita terhadap diri mereka sendiri, dampak buruk yang mengintai, dan tentunya bagaimana kamu bisa keluar dari perangkap ini. Jadi, apa sebenarnya yang membuat standar TikTok ini begitu berbahaya? Dan bagaimana ini mempengaruhi hidupmu? Mari kita bahas. TikTok adalah platform di mana semua terlihat sempurna. Kamu melihat wajah glowing, tubuh ideal, pasangan romantis, dan kehidupan serba mewah. Semua tampak seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, apakah itu benar-benar kehidupan nyata? Atau hanya konten yang dirancang agar terlihat sempurna? Resikonya yaitu kebingungan realitas. Banyak wanita mulai merasa bahwa kehidupan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka lihat di TikTok. Padahal yang ditampilkan hanyalah potongan kecil terbaik dari hidup seseorang. Lalu, obsesi pada penampilan. Demi terlihat sempurna, banyak wanita mengorbankan waktu dan energi hanya untuk memenuhi standar ilusi ini. Berikutnya, efek domino sosial. Ekspektasi palsu ini menular, menciptakan tekanan sosial yang memaksa orang lain untuk ikut-ikutan. Standar kecantikan yang dipromosikan di TikTok seringkali tidak realistis. Wajah flawless itu filter, tubuh ideal itu mungkin hasil dari diet ekstrim atau bahkan prosedur medis. Sayangnya, banyak wanita terjebak untuk mengikuti standar ini, dan akhirnya melukai diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun mental. Resikonya, ketidakpuasan tubuh, atau body dysmorphia. Wanita menjadi terlalu kritis terhadap tubuh mereka sendiri, dan tidak bisa menerima kekurangan. Lalu, penggunaan produk yang berbahaya. Beberapa wanita rela menggunakan krim pemutih, suplemen diet, atau produk lain yang tidak aman demi memenuhi standar kecantikan. Berikutnya, gangguan pola makan. Demi tubuh ideal, banyak yang melakukan diet ekstrim atau bahkan menderita anoreksia atau bulimia. TikTok tidak hanya platform hiburan, itu adalah mesin manipulasi yang sangat canggih. Algoritmanya dirancang untuk menampilkan konten yang membuatmu merasa kurang cantik, kurang kaya, kurang sukses. Dan semakin kamu merasa kurang, semakin lama kamu akan menghabiskan waktu di aplikasi ini. Bahayanya, kecanduan digital. Pengguna menjadi terjebak dalam siklus tanpa akhir menggulir layar, kehilangan waktu berharga untuk hal-hal produktif. Lalu, manipulasi emosi. Algoritma memanfaatkan rasa iri, takut ketinggalan, atau yang biasa disebut FOMO, dan kecemasan untuk menjaga perhatian pengguna. Berikutnya, konten berbahaya. TikTok seringkali mempromosikan tren atau tantangan yang tidak sehat, seperti diet ekstrim, tantangan berbahaya, atau obsesi terhadap estetika tertentu. Banyak wanita di TikTok membangun persona palsu.
Mereka menciptakan citra sempurna yang tidak sesuai dengan realitas. Akibatnya, mereka hidup dalam dunia ilusi, di mana validasi dari orang asing di internet menjadi lebih penting daripada kebahagiaan mereka sendiri. Resikonya, kehilangan identitas. Wanita mulai kehilangan jati diri mereka karena terlalu fokus membangun persona yang disukai orang lain. Lalu, hubungan yang dangkal. Karena hidup dalam ilusi, hubungan yang dibangun seringkali tidak autentik dan penuh kepalsuan. Berikutnya, tekanan psikologis. Hidup demi validasi online menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa kesepian yang mendalam. TikTok juga mempromosikan gaya hidup konsumtif. Barang branded, traveling mewah, dan dekorasi estetik menjadi keharusan untuk terlihat keren. Sayangnya, banyak wanita akhirnya berhutang hanya untuk memenuhi tren ini. Resikonya, hutang konsumtif. Banyak yang rela menggunakan kartu kredit atau pinjaman demi membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Lalu, krisis keuangan. Gaya hidup konsumtif ini seringkali berujung pada masalah finansial yang serius. Berikutnya, ketergantungan pada materi. Kebahagiaan menjadi tergantung pada barang atau pengalaman mewah, bukan dari hal-hal yang lebih bermakna. Dampak terbesar dari ilusi TikTok adalah kesehatan mental. Wanita mulai merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, atau tidak cukup sukses. Hal ini dapat memicu gangguan mental serius seperti depresi, kecemasan, hingga rasa putus asa. Resikonya, depresi. Terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain dapat menyebabkan perasaan rendah diri. Lalu, kecemasan sosial. Takut tidak diterima atau takut ketinggalan membuat banyak wanita semakin cemas. Berikutnya, isolasi. Merasa malu dengan hidup mereka sendiri, banyak yang menarik diri dari interaksi sosial. Tapi, kamu tidak harus terus terjebak. Kamu bisa keluar dari perangkap ilusi ini. Langkah pertama adalah sadar bahwa yang kamu lihat di media sosial tidak sepenuhnya nyata. Fokuslah pada kehidupan nyata, dan cintai dirimu apa adanya. Solusi yang pertama, detox digital. Kurangi waktu bermain media sosial untuk menyegarkan pikiran. Lalu, prioritaskan kehidupan nyata. Temui teman-teman, kembangkan hobi, atau habiskan waktu dengan keluarga. Berikutnya, bangun rasa syukur. Fokus pada apa yang kamu miliki, bukan apa yang tidak kamu miliki. Dan yang terakhir, pilih konten yang positif. Ikuti akun yang memberikan inspirasi, bukan tekanan. TikTok dan media sosial lainnya memang bisa menjadi hiburan, tempat belajar, bahkan sarana berekspresi. Namun, jangan sampai apa yang kamu lihat di layar kecil itu mengendalikan hidupmu. Ingatlah, hidupmu tidak ditentukan oleh algoritma, tren, atau standar orang lain. Kamu berharga apa adanya, tanpa perlu validasi dari like, komentar, atau viewers. Jadi, berhentilah mengejar kesempurnaan palsu, dan mulailah menghargai keindahan hidup yang nyata. Hidup ini jauh lebih bermakna ketika kamu fokus pada diri sendiri, hubungan yang nyata, dan hal-hal yang benar-benar membuatmu bahagia.